tersebut seperti apa, Pak? Ya jelasan Pak, jelas istilahnya itu meminta barang itu harus diletakkan sesuai dengan permintaan awal Pak. Soalnya itu yang sangat penting. Sangat penting soalnya sungainya itu memang nggak ada beton platnya. Kalau untuk pengairan itu kan lambat soalnya tempatnya di ujung. Di ujung selain itu yang sebelah sana, sebelah barat itu nanti itu kan disambung dengan pembuangan soalnya dari pihak kelompok air. Kalau air berlebih itu dampaknya ke ke tanaman yang nggak berfungsi itu Bang. Oh iya, Pak, untuk di sekitar lokasi yang sudah disetujui yang di ACC kemarin ada berapa, mengairi sekitar berapa petani Pak? Itu sedikitnya 7 lah. Tujuh Ya, orang ya, 7 ya, orang. itu pun yang paling ujung. Yang paling ujung. Iya, kalau nggak dibangun, nggak dipasang itu, memang ya susah airnya. Susah, ya Pak ya. Penting banget itu. Penting banget. Iya. Terus dengan adanya dipindah ini, kronologis atau kejadiannya, yang dari 7 atau pengaju proposal ini diajak musyawarah apa tidak, Pak? Nggak ada Pak. Nggak ada Soalnya saya dengar dikasih tahu sama BPD bahwa sudah turun katanya. Sudah turun SK-nya. Nah, setelah itu kok enggak ada kabar ke sini. Sedangkan ini untuk siapa, untuk mana kan enggak ngasih tahu lah. Materai untuk pencairan itu 20 biji. 20 biji materinya. Iya, sesuai dengan itu tadi kan 20 biji. Ada berapa nilai nominal kemarin untuk pembangunan? Dananya dia? Iya, iya. Sekitar 195 kalau nggak salah. 100. Terus tahunya kalau ini dipindah ke lokasi lain, nah, itu atas inisiatif siapa Pak? Itu yang awal Bu Maji mengantar berkas ini ke sini. Loh, ini kan gambar ini kan gambar pengajuan saya ini. Tapi kenapa kok ada muncul lagi gambar baru tapi enggak di HP aja gambar baru itu enggak ditempel di proposal ini. Ya. Ya. Jadi yang memberitahu bahwa ada pindahan dari sini menuju ke lokasi lain itu Bu Maji ya Pak ya? Langsung Bu Maji ya. Bu Maji tidak konfirmasi dulu sama warga masyarakat sini? Enggak. Nah, terus Pak Kepala Desa apakah nggak tahu ketika Pak Kepala Desa meng-ACC ini? Di Musda si desa katanya Pak Bun, katanya orang IPA itu, yang melaksanakan sekarang lah itu. Katanya di Musdes, tapi kan Musdes itu kan nggak melikup orang yang istilahnya mengajukan dulu siapa itu nggak ada. Musdesnya juga berbicara tentang ini apa Mbak? Nggak tahu masalah itu. Oh gitu. Saya kan nggak diajak juga. Yang pasti dari warga Panjenengan sekitar 7 atau orang menuntut untuk harus balik harus kembali sini. Ya. Harus diselesaikan ini. Proyek harus kembali ke tempat ke asal mula. Oke. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya ajak melihat proyek yang papan namanya tidak tercantum nilai volumenya. Proyek ini berada di tempat itu di pelaksana IPA. Jadi pemenang tendernya IPA. Nopo pripun? Ditenderke napa swadaya napa? Tidak ada tender swadaya. Oh, swadaya. Jadi pemenang penggarapnya adalah IPA. Yang apa namanya? Ini berarti ini saluran berapa lebarnya nggak jelas ya? Nggak jelas. Kecil sekali ini, kecil sekali ini. Ketinggian lebarnya nggak jelas Pak. Lah ini loh, berapa meter ini? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ini tadi mau mandi ya? Nggih. Ya mau mandi. Mohon maaf ganggu ini. Nggak apa-apa. Oke. Suasana agak cerah Pak ini walaupun mau hujan. Alhamdulillah apapun. Bapak, ini saya mendengarkan titik proyek yang digarap di sini, yang dikerjakan di sini. Saya mendapatkan informasi pekerjaan ini titiknya ada di Dusun Paraan. Betul. Seperti apa sih Pak keterangannya Pak? Betul. Dulu memang ini adalah Jasmas Pak. Diajukan oleh lingkungan Paraan
proposalnya kepada salah satu partai, gitu. Nah, proposal tersebut kan sudah kita juga tentukan titik koordinatnya dengan karena ini adalah miliknya HIPA, artinya adalah kebetulan ada proyek itu bantuan untuk HIPA, sehingga otomatis ketua HIPA juga kebetulan saya yang ikut Pak pada saat itu ngikuti hal itu karena termasuk kamilah yang mengajukan itu di lingkungan Paraan. Kebetulan sama ketua setelah ada SK turun realisasi keuangan, itu yang berhak mengambil adalah Pak Lurah dan ketua HIPA. Setelah keuangan itu turun Pak, ternyata pekerjaannya dipindah berada di RT 2 RW 3 Plosorjo, yang mana proposal dulu sesuai dengan yang diajukan oleh kelompok kami adalah di wilayah Paraan Pak. Kalau selisih jaraknya ada 2 kiloan lebih lah Pak. Tetapi setelah proyek tersebut dikerjakan di wilayah lingkungan saya RT 2 RW 3, kebetulan saya juga ketua RT-nya, tidak ada pemberitahuan dari pihak pengaju proposal, di mana pengaju proposal itu dilakukan oleh warga Paraan Pak, asalnya begitu, Dukuh Paraan itu. Terus sekarang realitanya dari warga Paraan yang tadinya itu mengajukan, sekarang banyak yang menanyakan kenapa kok ditaruh di sini, sementara dia tidak mengetahui, tidak ada kesepakatan untuk dipindah. Apa Pak itu nanti Pak? Tentu kami mencoba untuk mengklarifikasi kepada ketua HIPA dan timnya, termasuk kepada Pak Lurah, di mana Bapak Kepala Desa mengatakan tidak tahu titiknya. Ketua HIPA juga mengatakan bahwa ini atas rekomendasi PUPR yang turun di wilayah Plosorjo, sehingga bebas untuk bagi menurut HIPA itu bebas. Yang menjadi pertanyaan saya adalah tatkala pengajuan proposal dulu, ketua HIPA juga ikut menentukan titik di wilayah Paraan. Tapi setelah turun dipindahlah di wilayah di pengajuan proposal itu kan di situ juga ada titik RT RW-nya juga jelas, Pak. Tentunya ada, Pak. Pak, itu nanti antisipasinya seperti apa kalau di wilayah di sana nanti mengajukan protes karena dia mestinya dapat nggak dapat itu gimana itu Pak? Sudah Pak, dilakukan beberapa penyelesaian supaya tidak timbul satu masalah. Memang warga Paraan tidak terima Pak terhadap peralihan ini. Ya, kami tinggal menunggu kebijakan daripada Bapak Kepala Desa keterkaitan dengan itu, dan saya sebagai salah satu tokoh mungkin begitu di desa kami, saya berusaha untuk tetap supaya situasinya tetap kondusif. Tetapi warga Paraan sampai saat ini masih butuh jawaban. Artinya adalah satu, kenapa dipindah tanpa ngomong dengan wilayah Paraan. Yang kedua adalah karena warga Paraan sangat membutuhkan Pak hal itu. Kita tahu irigasi yang ada di Paraan cukup kesulitan Pak untuk air itu, sehingga tetap menuntut untuk adanya penggantian terhadap proyek tersebut. Ini yang kayaknya sampai saat ini kami belum ketemu jawaban Pak. Sampai sekarang Bapak sebagai tokoh masyarakat apa yang akan disampaikan atau mungkin harapan atau himbauan kepada kedua belah pihak, baik ya lingkungan di sini maupun yang di sana? Ya, intinya semuanya adalah untuk rakyat Pak ya. Namun demikian harapan kami juga ada keadilan, di mana yang dulu kita mengumpulkan orang itu juga tidak gampang Bapak untuk menentukan titik dan mengajukan proposal itu, bukan proposal abal-abal itu. Sehingga pada saat turun kok dipindah, ini yang menjadi, dan saya pun punya keterbatasan di mana untuk membuat suasana tidak gaduh, saya punya keterbatasan, saya tidak punya kewenangan apa-apa untuk itu. Saya berharap ya tetap adanya solusi Pak, di mana memang keperuntukannya adalah untuk rakyat. Wilayah saya juga rakyat, tetapi Paraan juga rakyat. Tapi secara sejarah yang mengajukan kan memang wilayah Paraan, begitu Pak.
Ya. Nggih. Oke, Pak. Nggih. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Semoga Pak. wilayah di Desa Plosorjo ini tetap kondusif, nantinya bisa ada jalan titik temu begitu, Pak. Betul Pak. Makasih. Ya, Assalamualaikum.